Selamat datang di video seri Gelora Benua Maritim Indonesia. Pada seri keempat ini, saya akan membahas pengguna potensial Bandara Kertajati. Bandara Kertajati saat ini sedang dibangun dan akan menjadi bandara kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Untuk mendapatkan gambaran tentang Bandara Kertajati, saya mengambil beberapa gambar dari Google, dan ini adalah maket salah satu gedungnya. Ini maket landscape-nya, dilihat dari sudut yang lebih luas. Ini maket landscape yang lebih luas lagi. Ini salah satu proses pembangunannya. Kita lihat ada landas pacu di sana. Dan ini adalah maket untuk pantauan yang jauh lebih luas. Dan ini adalah kunjungan Presiden Jokowi dengan anggota kabinet dan Gubernur Jawa Barat. Kita bisa melihat perkembangan pembangunan Bandara Kertajati dengan menggunakan Google Earth. Ini kalau kita perbesar, kita lihat bahwa landas pacu sudah dibangun sempurna. Namun ketika satelit mengambil gambar ini pada tanggal 6 Juni 2015, terminal belum kelihatan terbangun di situ. Sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat potensi Bandara Kertajati dimanfaatkan oleh kota-kota di sekitarnya. Saya sudah memberi tanda terhadap kota-kota di sekitarnya agar kita bisa mengukur jarak dari kota-kota tersebut ke Bandara Kertajati. Untuk mengukur jarak, kita gunakan fasilitas ruler dari Google Earth. Fasilitas ruler ini mengukur jarak dari titik ke titik. Dari Bandara Kertajati misalnya ke Indramayu jaraknya 42 km. Jarak ini tentunya jauh lebih dekat dibandingkan jarak sebenarnya, karena jarak sebenarnya melewati jalan yang tidak lurus. Warga Bandung yang populasinya sekitar 3 juta orang adalah target pelayanan utama Bandara Kertajati. Coba kita ukur sekarang jarak dari Bandung ke Bandara Kertajati. Apabila kita menggunakan tol Cipularang dari Bandung ke Bandara Kertajati, maka dari Bandung sampai Simpang Cipularang Cikampek jaraknya 56 km. Sementara dari Simpang Cipularang Cikampek ke Bandara Kertajati jaraknya sekitar 86 km. Ke Soekarno-Hatta sekitar 88 km dan ke Halim Perdana Kusuma sekitar 61 km. Apabila tol Cisumdawu selesai dibangun, maka dari Bandung ke Bandara Kertajati bisa lewat tol Cisumdawu, jaraknya kira-kira sekitar 68 atau 69 km. Jadi beroperasinya tol Cisumdawu merupakan kunci penting dari suksesnya operasi Bandara Kertajati. Sekarang kita gunakan fasilitas ruler untuk mengukur jarak dari Bandara Kertajati ke kota-kota di sekitarnya. Indramayu sekitar 41 km, ke Majalengka sekitar 18 atau 19 km, ke Cirebon
sekitar 44 km, ke Sumedang sekitar 35 km, ke Kuningan sekitar 49 km, ke Brebes itu sekitar 98 km, ke Tegal sekitar 107 km, ke Pekalongan sekitar 166 km, dan ke Semarang sekitar 250 km. Sekarang kita lihat, kalau dari Tegal dia ke Bandara Kertajati kira-kira 109 km atau 110 km, sementara dari Tegal ke Semarang, ke airport Semarang kira-kira 138 km. Jadi kita bisa melihat bahwa jarak dari Tegal ke Bandara Kertajati jauh lebih pendek daripada ke Semarang. Berdasarkan jarak yang kita ukur tadi, kita bisa melihat bahwa Bandara Kertajati akan digunakan oleh warga di Kuningan, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu di Jawa Barat, Brebes, Tegal di Jawa Tengah, bahkan juga Pekalongan. Bagi warga Bandung, maka Bandara Kertajati memberikan tambahan fasilitas bandara yang bisa digunakan. Selain Hussein Sastranegara, kalau masih dioperasikan setelah beroperasinya Bandara Kertajati, Halim Perdana Kusuma dan Soekarno-Hatta, Bandara Kertajati akan memicu dan memacu pengembangan ekonomi di Kota Bandung dan kota-kota di sekitarnya. Kita tunggu sukses beroperasinya Bandara Kertajati. Kita percaya bahwa pemerintah Jawa Barat dan pemerintah pusat akan bisa menyelesaikan pembangunan Bandara Kertajati sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Sampai jumpa dengan video seri Gelora Benua Maritim Indonesia berikutnya. Saya Bambang Teja Sukmana menyampaikan terima kasih atas perhatian para pemirsa.